warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnanto, mahasiswa PPG Angkatan Kedua Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yang akan saya laksanakan di SDIT Persada di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Persada Siap. Alhamdulillah. Sehat semuanya anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Jadi saya ingatkan lagi untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dengan apa? 1, menjaga jarak. 2, mencuci tangan. 3, memakai masker. 4, mengurangi kerumunan bepergian. Ya, apalagi kita sudah kelas 6, lebih semangat lagi dalam belajar. Sebentar lagi kita akan SMP akan lulus, maka kita harus lebih semangat lagi dalam belajar. Itu ya, alhamdulillah. Baik, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tadi yang berangkat lebih dulu siapa? Mbak Pramesti. Ya, Mbak Pramesti pimpin doa dulu. Ya, Mbak. SDIT Persada siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga pada hari ini nanti kalian diberikan kemudahan sama Allah dalam belajar. Baik. Hari ini semuanya masuk loh? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Kemarin yang ikut upacara bendera siapa? Di TV? Tidak ikut? Oh, Mas Rama ikut ya. Jadi kemarin kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Yang harus kalian lakukan sebagai pelajar adalah apa? Belajar dengan sebaik mungkin. Ya. Baik. Hari ini kita menyanyikan lagu dulu. Silakan berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri dulu, anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, silakan duduk kembali. SDIT Persada Siap. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1. Tema 2 itu tentang persatuan dalam perbedaan, subtemanya rukun dalam perbedaan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Kemudian kita juga belajar tentang listrik. Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar kembali tentang teks eksplanasi, hubungannya dengan mencari informasi dari teks tersebut. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Untuk lihat gambarnya itu, gambar tumbuhan apa itu? Kaktus. Nah, kita nanti akan belajar adaptasi tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks bacaan tersebut dalam bentuk peta pikir
siswa mampu menelaah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, siswa mampu membandingkan ciri-ciri tumbuhan sesuai dengan habitatnya dengan benar. Yang kelima, yang terakhir, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Berarti nanti kita ada kegiatan pengamatan tumbuhan. Saya sudah siapkan tumbuhan di sana. Nanti kita amati bersama, kemudian dipresentasikan. Seperti itu ya. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Ya, kita masuk ke materinya. Ustaz akan sajikan sebuah video. Tugas kalian amati videonya. Yang kedua, temukan satu informasi ini video tentang apa. Yang ketiga, dampaknya untuk warga sekitar bagaimana. Yang ketiga, nanti kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan untuk mengatasinya. Ini sebuah peristiwa alam yang terjadi di pesisir pantai. Sudah siap? Yuk, kita amati bersama. Suasana yang terlihat dari udara pada 31 Januari ini menunjukkan bahwa dusun Simonet, Desa Sumur, Kecamatan Monokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kini tengah terkepung air laut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusufantoni, kantor berita acara Muartaken. Ya. Sudah ya? Coba siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Peristiwanya apa di video tersebut? Peristiwa banjir. Selain itu, ini di pantai. Abrasi, ya tepat ya. Peristiwa abrasi. Abrasi itu apa? Abrasi itu naiknya air ke daratan, atau bisa disebut sebagai erosi yang disebabkan oleh air laut. Itu peristiwa abrasi. Kemudian dampaknya apa untuk warga sekitar? Bagaimana dampaknya? Kira-kira peristiwa menyenangkan atau sebaliknya? Menyedihkan. Dampaknya bagaimana? Membuat warga sekitar harus mengungsi karena rumahnya terkena dampak abrasi. Terendam air, ya, betul Mas Rama, betul. Ya. Solusinya bagaimana untuk bisa menanggulangi ini? Membuat tanggul, itu juga disampaikan. Dan nanti ada satu lagi solusi yang ada hubungannya dengan tumbuhan. Saya akan berikan sebuah teks tentang peristiwa abrasi oleh air laut supaya lebih jelas. Lihat betul tulisannya. Ini adalah salah satu teks yang menjelaskan tentang peristiwa abrasi. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa itu disebut sebagai teks. Teks apa? Apa Mas Zaid yang keras? Teks. Profesor, jangan malu-malu. Teks yang menjelaskan sebuah peristiwa itu disebut sebagai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Kalau di sini menjelaskan tentang terjadinya abrasi. Nah, setelah ini Ustaz akan berikan kalian sebuah teks, ya, sebuah teks di lembar kerja peserta didik. Tugas kalian nanti mencermati teks tersebut, kemudian menuliskan informasi penting yang terdapat dari teks tersebut. Tulis namanya dulu. Tulis nama dan nomor absennya. Baca cermat teksnya, kemudian cari informasi pentingnya yang menurut kalian jadi ide pokoknya dalam teks
tersebut dalam paragraf tersebut itu yang akan dijadikan sebagai informasi pentingnya. Bisa semua ya? Bisa kasih waktu 2 menit lagi. Ada yang kesulitan? Nggak ada? Paragraf pertama itu sebagai pendahuluannya. Paragraf yang kedua itu sebagai deret penjelas peristiwanya. Paragraf yang ketiga sesuai strukturnya tadi sebagai pendapat penulis. Nah, untuk paragraf ketiga silakan kalian cari yang termasuk pendapat penulisnya yang bagaimana. SD ini bersada? Siap. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Yuk kita bahas secara bersama-sama yuk. Dari nomor 1 sampai dari struktur topik sampai ke kesimpulan. Nanti kalian boleh menyampaikan jawabannya, kemudian temannya boleh nambahin. Oh, saya tidak setuju jawabannya. Yang benar yang ini gitu. Siap ya? Ya. Nomor 1. Topik dari teks tersebut adalah apa topiknya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Topiknya tentang apa ini? Ya, Mas Zaid. Tentang peristiwa alam berupa peristiwa erosi air laut atau biasa disingkat dengan abrasi. Dari kesekian ini, dari teks ini kita sudah bisa mencari informasi penting sesuai dengan struktur teks eksponensi. Coba sekarang, kalau kalian sudah membaca teks ini, salah satu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mencegah erosi air laut atau abrasi yang ada di teks ini dengan apa? Penanaman hutan dalam Ya, dengan melakukan penanaman hutan mangrove. Hutan mangrove itu apa? Nggak tahu. Hutan bakau. Tepat mas, sama pinter sering lihat TV berarti. Ya, tepat sekali. Hutan bakau itu bisa mencegah terjadinya abrasi. Hutan bakau itu pernah lihat hutan bakau? Belum? Oh, besok bareng-bareng kemana? Tumbuhan bakau. Ini tumbuhan seperti itu. Biasanya ditanam di pinggir-pinggir pantai, sehingga nanti ketika ada gelombang besar, berhenti di situ. Nggak mental ya? Mental, bisa mental juga. Kalau nggak ada itu nanti bisa langsung ke pantai. Tumbuhan bakau, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah abrasi. Pertanyaannya seperti ini sekarang. Kenapa kok tumbuhan bakau itu bisa mencegah abrasi? Atau apakah semua tumbuhan itu bisa mencegah abrasi? Bisa enggak? Tidak. Kalian ganti tumbuhan apa sekarang yang lagi ngetren? Bunga, itu punya bunga mawar, taruh di situ. Bisa cegah erosi tidak? Tidak bisa. Nah, ternyata tidak semua tumbuhan itu bisa mencegah abrasi. Tapi untuk tumbuhan bakau ini bisa. Kenapa? Karena tumbuhan bakau ini sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, tumbuhan bakau itu hidupnya biasanya di rawa-rawa, di pinggir pantai. Kalian bawa ke rumah, depan rumahmu nggak akan bisa hidup, karena sudah menyesuaikan diri dengan kondisi habitatnya. Biasanya jenis seperti itu, ada akar yang panjang, akarnya panjang-panjang dan kuat untuk menahan gelombang air laut. Nah, setiap tumbuhan itu punya ciri dan cara tersendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah apa, Nana? Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Ya, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan untuk bertahan hidup. Jadi tujuan dari adaptasi itu
hewan ataupun tumbuhan bisa bertahan. Nah, perbedaan ciri-ciri setiap tumbuhan itu merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Ada tumbuhan yang di lingkungan air, nanti adaptasinya berbeda dengan tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Yang di lingkungan kering berbeda lagi nanti hidup di lingkungan lembab. Yang di lingkungan lembab beda lagi nanti di lingkungan yang lain. Nah, kita nanti akan bahas beberapa contoh adaptasi tumbuhan sesuai dengan lingkungan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Yang namanya lingkungan kering itu lingkungan yang sangat sedikit ada air, ya. Makanya nanti biasanya tumbuhannya ini kuat-kuat, akarnya kuat. Kenapa akarnya kuat? Karena dipakai untuk mencari air sampai ke dasar tanah yang paling jauh. Ya. Tumbuhan disebut sebagai tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kering itu disebut sebagai tumbuhan xerofit. Contohnya itu ada beberapa. Mungkin di rumah kalian juga. Berikutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau lingkungan rawa. Contohnya tadi ada tumbuhan kakao. Ya, ada tumbuhan kakao. Misalnya rawa-rawa atau muara sungai dan pantai hidupnya. Adaptasinya bagaimana? Memiliki akar nafas. Memiliki akar nafas. Dan biasanya di tumbuhan bakau itu juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk tempat sekali tempat untuk hidup berbagai macam jenis ikan. Berikutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang ada airnya. Pernah main ke Rawa Jawa? Mas Burhan sering ke Rawa Jawa? Mas Burhan mana Mas Burhan? Rumahnya di Rawa Jawa. Di Rawa Jawa itu ada tanaman yang ada di permukaan air. Biasanya tanaman tersebut nanti akarnya itu banyak serabut, fungsinya untuk supaya tidak tenggelam. Daunnya biasanya apa? Daunnya biasanya apa kalau di lebar? Daunnya lebar-lebar untuk mempercepat penguapan. Kemudian ada juga batangnya berongga supaya bisa mengapung. Berikutnya ada adaptasi di lingkungan lembab. Ini biasanya kalau kalian lihat di tumpukan batu bata, ada di situ. Kemudian ada tumbuhan juga yang hidup di lingkungan miskin nitrogen. Adaptasinya dengan apa? Dengan menangkap serangga-serangga untuk dijadikan sumber nitrogen. Ada beberapa adaptasi itu sesuai dengan lingkungannya dan juga cirinya juga berbeda sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Jadi kalau nanti kalian di rumah kemudian lihat, oh ini kok pohonnya akarnya besar, kuat, tapi kok nggak ada daunnya. Berarti biasanya itu hidup di lingkungan daerah yang kering. Tapi kalau daunnya lebar-lebar, kemudian batangnya berongga, itu berarti di lingkungan yang banyak airnya. Jadi sesuai dengan tempat hidupnya. Paham anak-anak semuanya? Alhamdulillah. SDT bersahabat. Kita ke kegiatan siswa yang kedua. Setelah ini Ustaz akan bentuk kelompok besar. Nanti dari 2 kelompok. Kemudian nanti Ustaz akan berikan masing-masing kelompok itu satu tanaman. Kemudian kalian nanti amati tanaman itu, tulis ciri-cirinya, kemudian berikan kesimpulannya. Paham semuanya? Ustaz akan buat kelompok, kemudian nanti kalian
amati tumbuhannya beserta singkat tumbuhan, amati, kemudian silakan nanti ditulis ciri-ciri tanaman tersebut. Dari SD misalnya. Siap. Ya. Saya akan berikan masing-masing kelompok satu pohon. Kemudian nanti kalian amati, tulis hasilnya di LKPD. Kemudian nanti presentasi perwakilan satu kelompok satu. Ya, silakan diamati waktu kalian 10 menit dari sekarang. Tidak boleh rame. Fokus. Silakan diamati ciri-cirinya, diskusikan sama temennya, kemudian kalau sudah kalian tulis di LKPD-nya masing-masing. Sudah selesai? Diskusikan, jangan sampai berbeda pendapat. Ayo, sampaikan diskusi dengan bijak, dengan baik. Sampai diamati langsung. Lima menit lagi. Ada yang kesulitan? Bisa semua? Bisa nih? Ini apa nih yang Itu petang.
SD ini bersahabat sudah selesai ya. Baik, Ustaz minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil pengamatannya dan diskusinya dengan temannya. Yang putra tadi diwakili sama Mas Lutfi, yang putri nanti Mbak Andini. Ya. Diawali dari yang putra dulu. Sampaikan hasil pengamatan kalian dari awal sampai akhir tentang nama tumbuhannya apa, hidupnya di mana, kemudian ciri-cirinya apa yang kalian temukan. Paham ya? Siap Mas Lutfi? Siap. Ya. Yang lain disemak ya. Ayo Mas Lutfi silakan. Datang menduduki lilin untuk mengurangi pengawapan sebagai cadangan makanan. Apa saja untuk mencari air, ciri yang baik berbudi. Kesimpulan, kaktus adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Ya. Terus untuk yang putra kelompoknya, tepuk tangan semuanya. Ya. Yuk kita ke kelompok yang putri dapat tanaman berbeda yang lain. Silakan ya Mbak Andini untuk mempresentasikannya. Salam dulu ya Mbak Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang putra diperhatikan. Tabel hasil pengamatan tumbuhan. Nama tumbuhan eceng gondok. Habitat hidup di air. Ciri-ciri daun berbentuk lebar. Fungsi daun eceng gondok untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Batang mempunyai batang yang berongga. Fungsi batang eceng membantu mengapung di air. Mempunyai akar yang berserabut. Fungsi akar eceng untuk membantu keseimbangan agar tidak terbalik. Ciri yang lain, tumbuhan yang hidup di lingkungan air tersebut dinamakan tumbuhan hidrotik. Ya, sip. SD itu bersahabat. Siap. Baik, setelah ini Ustaz akan berikan soal evaluasi untuk kalian. Silakan kalian kerjakan mandiri, sendiri. Tidak boleh dikerjakan secara berkelompok. Dari materi dari awal sampai akhir silakan nanti kalian kerjakan di sini. Nanti cepat. Sudah siapkan alat tulisnya? Soalnya 4. Bukan lagi. Tulis namanya dulu. Tulis namanya dulu. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang akan dikerjakan. Tulis nama dan nomor. Lima menit lagi dikumpulkan. Nomor 4 itu gambar enceng gondok. Kalian diminta menyebutkan apa cirinya? SD itu bersahabat? Siap. Sudah selesai? Siap. Nah, silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan kerjaannya. Jangan lupa namanya. Jangan lupa namanya ditulis. Mana yang putra? Mana yang putra? Sudah semua? 1, 2, 3, 4, kurang. Ada yang sulit soal-soalnya? Gak ada? Nomor 1 tentang dampak globalisasi apa? Ini juga teks eksplanasi ini. Dampaknya globalisasi itu ada mudahnya mendapatkan informasi, ada juga mudahnya kita mengekspor impor barang. Kemudian ada soal ini, tujuan dari makhluk hidup
menyesuaikan diri tadi apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Terus yang terakhir ada tumbuhan enceng gondok. Cirinya apa tadi enceng gondok? Hidup di air, betul. Daunnya bagaimana? Lebar. Fungsinya buat apa? Untuk mempercepat pengumpulan. Batangnya bagaimana? Batangnya serabut itu akarnya. Batangnya berongga, akarnya Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah selesai menyelesaikan soal. Berarti saatnya kita masuk ke kegiatan penutupan. SDIT Persada. SDIT Persada. Siap duduk yang rapi, kemas-kemas. Sebelum mulai, Ustaz minta kita simpulkan dulu pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, sudah siap? Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Tadi judulnya apa teks eksplanasinya? Peristiwa alam berupa abrasi. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Ada tumbuhan gatuh, ada tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Adaptasinya bagaimana? Tujuannya agar supaya bisa bertahan. Baik, alhamdulillah. Bagian mana yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Mengamati tumbuhan secara langsung. Kalau kalian punya tumbuhan seperti itu, nanti di rumah juga bisa diamati. Atau kalau aku main ke kebun, silakan cari tumbuhan-tumbuhan yang unik, bisa kalian amati ciri-cirinya. Ya. Baik, setelah ini kalian nanti bisa kita akhiri dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih belajar tentang adaptasi juga, tapi kita nanti belajar tentang adaptasi. Kalau sudah ada tumbuhan, berarti adaptasi. Ada tumbuhan, ada. Nah, kita akan belajar tentang adaptasi hewan pada pertemuan berikut. SDIT Persada. Baik, sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Yang Putra. Yang Putra dipimpin oleh Mas Rama. Yuk Mas Rama minta tolong dipimpin doa teman-teman kita. Siap. Doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari cukup sekian, kurang lebih mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam belajar dan jaga protokol kesehatan. Semoga lulus dengan hasil yang terbaik. Amin. Dari cukup sekian, assalamualaikum.